Nah, jadi begitu dah Bu. Jadi ada fidyah, bayarkan fidyah awak biar terbantu juga awak. Andai kita ragu, ya apalagi puasa ni kan berdapat tahun kan bayar fidyah. Ya selain ganti bayar fidyah. Ya, tak mampu kita. Bawa 45 umur sudah datang penyakitan, begitu juga lah. Maka siapkanlah solusi terakhir ya dari Rasulullah, dari ulama, yaitu sepakat ulama bahwasanya sunnah memfidyahkan orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Tapi di dalam hukum itu yang dianjurkan adalah memfidyahkan puasa yang tertinggal ataupun yang tak tertinggal. Berhusnuzon kita, berbaik sangka. Kita yakinnya ya ibu ni tak meninggalkan puasa, yakin kita wiridnya seminggu bah, dari mulai Senin sampai Ahad. Ya kan? Sekarang kecepatan ibu tu wirid datang. Ya. Jam 3 wirid, jam 1 datang dia. Rupanya takut dia dah muncung lancip suami dah makai peti dia. Lari dia cepat malaikat solat. Ya. Jadi itu diwasiatkan memang sama anak untuk membayarkan fidyah kita. Maka karena tidak ada jaminan macam mana kita ni dulu. Tapi kalau rasa-rasa hebat pula ada keluarga saya meninggal, memang tak bayar. Memang yakin dia dan percaya ayahnya tu adalah orang yang memang menjaga ibadahnya, menjaga solatnya, menjaga puasanya. Laki-laki lah pula namanya. Ya. Tapi kalau rasa-rasa ibunya borat, masing-masing lah. Itu tadilah topuk dado, tanya amal, tanya iman. Macam mana kira-kira? Udah tuntas kita kodoh. Jadi tu Bu ya. Mohon maaf saya ni bukan hendak menakut-nakuti. Ini adalah hukum yang saya sampaikan ni. Yang pertama tadi solat tertinggal. Itu yang pertama, dan kedua tiket untuk menuju surga bagi seorang wanita, seorang istri ketika dia ingin dimasukkan Allah ke surga dari pintu mana saja. Yang ketiga Bu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat dan patuh kepada suaminya. Mulai ibu-ibu ni menjahil saya. Ya? Gawat ini Ustaz, gawat. Apa lagi untuk beribadah Bu? Sam'an wa ta'an gitu. Memang Bu di dalam hukum apa kata Rasulullah? Rahimahullah rajulan. Allah merahmati seorang lelaki, suami yang membangunkan istrinya fil lail, tengah malam. Membangunkan ngapa Ustaz? Bangun solat tahajud dan solat subuh. Oh dek, bangun dek. Tapi pada kenyataan dan pada faktanya tak balik ikut, betul kan Bu? Bantu saya itu, betul kan? Yang membangunkan ibu-ibu ni lah, ibu-ibu solehah ni. Kan? Apa salah Ustaz? Tak salah. Ya, saya Ustaz macam mana? Saya tak mau Bu palah mulut-mulut sok suci di hadapan ibu. Saya pun termasuk juga korban tak balik ikut. Ya, dibangunkan orang rumah subuh. Kenapa kaya ni karang telah Bu? Macam begini Kang. Tak bisa pala cepat tidur matu. Ya, kadang pulang solawatan jam 12 jam 1. Bang bangun. Tapi wallahi ta'ala saya sampaikan Bu, kalau suami bisa memerintah ibu. Tapi kalau ibu tidak ada hak memerintahkan suami. Tetapi apa tega ibu membiarkan suami tak solat? Tentu tak tega. Kita tu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka ketika suami tak menjalankan fungsinya yang sebenarnya diberikan amalah oleh Rasul, maka ibulah mengambil peran. Ibulah membangunkan. Oh bang, bangun bang. Kau yang tahajud, kau yang subuh. Lagi-lagi saya katakan jangan disonggak, apalagi disipak. Kalau agak borat nanti ibu, suami ibu payah bangun, bacakan ayat kursi. Kenapa? Karena sesungguhnya saya baca, orang yang tertidur pulas tak bisa bangunkan itu sedang diimpit setan. Tapi Bu, kalau nak membacakan suami ayat kursi, jangan pakai balagu, makin mengorok dia. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Apalagi Bu pengaji. La ta'ruju sinatu wa la naum. Makin sorak roh bapak. Macam mana lah Ustaz? Ada teknik. Macam meru'yah tu lah Bu. Meru'yah. Ada orang yang kemasukan di ru'yah. Tengok ibu di ru'yah Ustaz.
Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tak bangun. Siapa tu tidak? Kata aku bang. Jangankan suami ibu, samping ibu pun bangun bos. Itu dia tekniknya. Kenapa? Karena memang begitulah kita yang dalam rumah tangga. Pada kenyataannya memang suami yang membangunkan kita, tapi pada kenyataan kita yang membangunkan. Jangan palah gading. Ini ibu-ibu ini luar biasa pahalanya. Maka dikatakan ibu itulah pendidikan pertama dalam dunia ini. Pendidikan anak, rumah tangga, tarbiyah. Ya. Rumah itu adalah madrasah pertama bagi anak. Ibu-ibu. Kadang merepet pun solusi ini ibu-ibu, merepet. Betul lah kamu. Tak mau jadi untung, udah capek aku. Selalu saya memang mencuci. Betul lah kamu begini. Selalu saya memang masak. Ustaz kok tahu istri saya gitu. Saya tahu menceritakan orang. Merepet. Selalu saya memang gosok. Tapi kalau ayah ni perintah. Betul lah kamu begini. Salat. Dia tak salat juga. Dia loyak kamu masjid, dia ikut juga. Mengamuk juga lah BKM. Begitu ada penggasian santunan anak yatim naik kawan tu. Padahal ayahnya ada. Kenapa? Kau kan punya ayah. Iya, di rumahnya aku bang ayah, di masjid aku anak yatim. Pak BKM kot. Kenapa? Tak mau dia ikuti ayahnya kamu solat. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lihat ini hadis bu. Mohon maaf. Ya, saya bukan membela bapak-bapak, bukan membela kaum laki-laki. Ya, ijada'ar rajulu. Apabila seorang suami mengajak istrinya, tak ada 17 tahun ke samping ni kan. Wa ila faroshihi ke tempat tidurnya. Fa abatat spabata. Mohon maaf istrinya menolak. Macam cakaplah, alah bang, aku besok nak mengkoncik bang. Aku besok nak copot kapal panjang bang. Malas aku bang asyik nak basah rambut bang. Mohon maaf. Ini cerita dewasa ni bang. Harus disampaikan hukum ni bang. Ini hadis Bukhari sahih. Maka bu lihat malaikat, ya, malaikat sepanjang malam mengutuknya hatta tarji'ah, sampai ibu seorang istri memohon maaf kepada suami untuk keriduan. Ini ngeri hadis ni. Ini hadis ni ngeri serap ini menyampaikan ini. Makna bayan atas ibu ni ya. Menengok suaminya lah ustaz. Betul. Tak salah lagi tu. Menengok suami. Menengok suami. Ya. Makanya bu orang dulu kenapa lah banyak anak? Kan tadi bukan main tuatnya sama suami. Ya. Iya. Orang dulu bu susah. Kan 2 batongkah. Kamis pagi, Kamis siang batongkah. Pas malam Jumat kejadian. Banyak anak. Pagi batongkah, malam kejadian. Apa tak banyak anak? Boleh ibu ni. Kenapa tu tadi? Dulu bu, preman suaminya, pamabuk suaminya, tak ada minta corek. Betul tak? Kalau sekarang, makanya ini yang nak saya sampaikan nanti. Ya, ada beberapa model wanita yang layak dicorehkan suami. Mohon maaf ya bu ya. Yang pertama itu tadi, corehkan. Cekik dede bang. Cekik dede bang. Itu wanita dicoreh. Iya. Boleh. Ada pula begitu. Sikit-sikit corehkan. Bu, saya katakan, hendak tolak 1000 pun ibu minta coreh, tak mampan kalau suami belum menjatuh. Tengok dulu, pahaman suaminya. Allah masuk penjara, sabar dia bu. Kenapa? Kerana saya sabar, ibu berbuah surga. Betul kan bu? Kok sekarang tak? Ya? Tuh sikit-sikit minta coreh, itulah macam Celesti lah. Cekik dia bang. Nak dia balik. Iya, nak juga dia balik. Dah capek awak. Ya. Semua kita pasti punya masalah. Nabi Ismail bu pernah saya sampaikan juga kan dalam pengajian yang lain. Begitu datang Nabi Ibrahim ke rumah Ismail sedang berdakwah. Nabi Ismail kan anak Nabi Ibrahim. Disambut istrinya lah. Jadi bertanyalah Nabi Ibrahim, macam mana keluarga kamu? Mak diceritakan istrinya lah begini. Itulah pula pintarnya Nabi ni. Apa namanya? Patonah, cerdas. Apa kata Nabi Ibrahim kepada istri atau menantunya? Bilangkan sama suami kamu, kalau dia pulang ganti gorden ni. Itu kode apa ni istilah kode militer.
Itu kode kuat itu. Apa pahamnya? Begitu pikir istrinya ni, hendak diganti kau dan dibolehkan baru. Ya, apa pahamnya? Disuruh Ibrahim Ismail mengganti menukar tambah bini ke dia les. Itu pahamnya, Bu. Kenapa? Karena tidak boleh seorang istri menceritakan aib suaminya kepada orang lain, apalagi keluarga. Ini sikit-sikit mengadu, apa pula? Tak makin setes lawak. Udah disekolahkan, dipestakan, ada sedikit masalah doh mengadu. Macam mana kakak Hazan, suami kakak? Dalam 10 tahun kami nemu bapak. Pahit puasa, pahit. Iya, apapun tak pernah dapatku. Tapi ingin aku sejenggot emas tak dapatku. Pahit. Cerita. Ini kang sama anak lagi curhat awak. Sini kamu nak, nak curhat sama kamu. Ada apa, Mak? Mengapa, Mak? Tahu lah naik pelayah kau tak berubah aku baju. Dia betul lah dulu biar tahu kamu anak. Sini kamu, joget kamu. Iya, Mak tahu nak dulu sama ayah kamu ni dah. Kalau dijodohkannya dulu atuk kau sama atuk kau berkawan. Aduhnya dulu jodoh Mak walik mana dulu. Astagfirullah. Kenapa dicerita-ceritakan? Macam mana nak tak setel anak nang kecil menipu beban orang dewasa? Kamana nak langit tengoklah sekarang lah di internet. Jangan fikir ibu orang yang anak-anak yang di internet tu, yang sonang saya tu, nang banyak pikirannya. Pernah saya tanya anak di internet, kenapa kau di sini saja? Poning tak aku ustaz. Di rumah omak aku sama ayah aku dah perintah orang baca kau. Terus anak-anak. Ini menyampaikan ke anak-anak sini. Ya? Nabi Yakub punya masalah, Nabi Ayub punya masalah. Sakit 18 tahun penyakit kulit. Tapi saya katakan, Bu, Nabi Ayub tu ada mengatakan kulit berbusuk bau badan. Tidak, Bu. Dia cukup penyakit kulit. Anaknya wafat, istrinya yang bernama Rahmah. Mula-mula sabar, lama-lama digoda iblis, setan. Tinggalkan laki kau tu. Tapi ditinggalkannya. Nabi Ayub punya nazar. Kalau sehat aku nanti Rahmah, ku hodam kau. Sehatlah pula dia kembali seperti sedia kala. Dikumpulkannya lidi-lidi ini, ya, tapi tak jadi dipukulnya istrinya. Punya masalah. Nabi Ibrahim punya masalah. Istrinya yang bernama Sarah cemburu kepada Siti Hajar. Kenapa? Karena Hajar melahirkan nama anaknya yang bernama Ismail. Cemburu. Ya, Bu, madunya manis. Aku pun semalam dikasih kawan lah minum madu Ustaz biar gomu. Ibu pun kalau hendak minum, hendak gomu, hendak sihat minum madu. Tapi kalau hendak sakit di madu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah Rasulullah. Kita barusan ikan maulid. Macam mana Rasulullah, Bu? Rasulullah tu abdan syakur. Hamba yang senantiasa bersyukur. Bersyukur kita, Bu, sama suami. Ya kan? Karena tanggung jawab kita, surga kita itu sekarang berada di bawah suami. Tapi itu tadilah. Inilah kalau ada bapak-bapak, saya ceramah juga nih, Bu. Ini pun suami ini begitu juga. Ya. Udahlah zaman begini Kang, dikasih belanja pas-pasan. Ributlah. Kan? 50.000 mana sekarang cukup. Ya. Bersyukur kita, bersyukur kepada apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Ni kadang tak ada rasa syukur kita. Kan? Berangkat pagi, pulang potang suami awak tu. Dikasihnya awak karang apa namanya istilahnya ni, uang belanja. Dibolikanlah sesuatu bahan golas. Yang saya katakan tadi lah. Belanja lah ibu golas. Sekarang golas ni model boleh. Ada model huncing begini. Sekali tungap habis. Ada kang tekonya model punya Aladin. Tapi tahunya laki ibu, suami ibu membeli golas. Ditanyalah, Dek, semalam ku dongah kau membeli golas. Asik nang hadiahin Sony Dayani saja lah kau kasih sama. Tahu abang? Itu besok untuk air hayo, betul. Air hayo. Pati lebih sayangnya awak sekarang sama tamu daripada suami awak. Musuhlah pondok. Ini Kang, awak doh mengganti gamis, mengganti jilbab. Bapak tu tengoklah. Pecinya Kang sudah kuning, direndamkan ke sungai, mati udah. Ya. Kancingnya ditukar-tukar, adu-adu biru. Gawat ni, Bu. Ini gawat. Inilah korban mental awak. Iya, korban mental. Itu juga lah garang kan?
Tak ada bersyukur kita kan. Dibagi-bagi nanti. Tapi ibu-ibu di sini aman. Ibu di sana ya. Ya, cuma ibu-ibu sana tu seorang di sini. Iya, ibu di sana ya, Bu. Iya. Ya, yang terakhir, 4, menjaga kehormatan. Ditutup aib suami awak, Bu. Kalau suami awak dulu mantan preman, kan saya pernah saya katakan dalam kitab Mausufatul Adab, kenapalah kan andurhaka sama Nabi Nuh? Kenal ibu Nabi Nuh? Cuma kenalan kan? Tahu. Nama anak Nabi Nuh kan anak keempat ibu, 4 nama. Kenapalah kan andurhaka sama Nabi Nuh ayahnya, Nabi Rasul? Itu tadi karena istrinya Nabi Nuh ya suka membuhuk-buhukkan Nabi Nuh suaminya di depan ayahnya. Kan? Ayah kau tu begini mantan preman ayah kau tu. Ditanya anak, maaf suami ibu mungkin dulu pernah masuk mundo batato. Oh mak, keluar dari kamar mandi bapak tu, aku tengok di longan ayah tu macam ada tato. Tidak ayah, begitu ndaknya. Itu apanya itu? Apa namanya? Kurapnya itu. Tidak mak, macam nang podang ku tengok. Iya kan? Tidak mak, itu koris. Kan ayah kau semakin tua jadi koris tu. Makin ditambahi pula. Tidak ayah, bagi masa lalu ayah kau itu, ayah kau sekarang dah elok, ahli ibadah, bagus, sudah bisa solat. Begitu ceritakan. Jangan diceritakan ya aib suami awak sama anak awak. Itulah tadi Nabi Nuh suka istrinya memburuk-burukkan Nabi Nuh. Maka salah satu dari beberapa istri Nabi yang masuk neraka adalah istri Nabi Nuh. Di samping istri Nabi Lut. Maka ada beberapa wanita nanti, ada model istri Nabi Nuh, ada model istri Nabi Ibrahim. Ini ada nanti dalam pembahasan yang lain lagi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada 3 hal yang tak boleh kita ceritakan sama orang lain, Bu. Tak boleh kita ceritakan sama orang lain. Apa itu, Ustaz? Yang pertama, jangan ceritakan ya kita ni dulu orang yang nakal, pelaku maksiat. Jangan ceritakan, Bu. Ini diceritakan pula sama orang. Biar tahu aja kau dulu. Aku ni dulu kombang desa. Yang banyak orang nak sama aku. Diceritakan awak. Apalagi diceritakan awak dulu orang yang paling sering meninggalkan ibadah. Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada 3 hal yang tak boleh kita ceritakan sama orang lain, termasuk sama anak awak. Kalau ditanya anak awak, yang elok-elok lah. Ya, mak, macam mana dulu ayah tu, mak? Oh, ayah kau dulu yang bagusan itu. Oh, mak pun dulu simpatik sama ayah kau. Kerana ayah kau tu dulu monang lomba ajan di kampung. Bagus. Mengaji ayah tu tamat, Pak. Mengajilah ayah kau dulu tamat mengaji. Iqra pun tamat. Oh, tak salah ayah kau tu hafal hatam sampai Iqra 7. Bah, oh mak, Iqra 6 je. Bah, iya ya. Salingkan hebatnya lah ayah kau tu mungkin 7 khatam ni. Iya, jadi apalah dulu ayah tu, mak? Oh, ayah kau dulu pernah pemenang lomba ajan ayah, dapat hadiah dia waktu lajangnya. Di situlah mak tertarik sama dia. Cuma itulah begitu ayah kau menang, disuruh idol lah dia ajan. Kau hogi mungkin ayah kau ni kasuhan dia menarik lapas ajan ni, hilang ujungnya. Apa? Betul tu, mak, betul. Apa contohnya, mak? Praktekkan. Minum aku dulu, Ibu ya. Apa kata ayah kau? Oh mak, pas di belakang jadi makmum, mati-matilah tergolak. Apa kata ayah kau? Hayya 'alas salah. Allahu akbar. Astagfirullah. Lari. Saling kalau nak soratnya ayah kau. Imam pun ayah kau, imam. Pun dulu ayah kau mungkin tahu dia mak di belakang kau rugi dia. Bacalah dia, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wan. Pas inna lupa ayah kau. Inna datanglah wak leman di belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayang kau tu. Jangan pernah ceritakan apa yang diceritakan awak dulu sama laki awak. Walaupun ada yang model mak cakapnya
Ya, ta'arufnya sebelum nikah. Jangan pula ceritakan. Omak dulu sama ayah kau. Oh, omak ni dulu. Ya, sebelum nikah sama ayah kau. Baru mas omak. Baru mas. Ya, saya jenggot udang tu banyaklah di sini. Tapi sesudah nikah sama ayah kau. Bajuan. Ayah kau ni tukang gadekan. Jangan diceritakan itu. Ya, diceritakan nang elok-elok. Yang kedua kata Imam Sofyan Al-Sauri, jangan ceritakan rasa laparmu kepada orang lain. Apa pahamnya, Bu? Jangan ceritakan susah awak, Bu, sama orang. Ini sikit-sikit curhatnya ke mana? Ke Facebook, ke media sosial. Pahit kali hidup ini, bah. Komen orang lah. Kalau pahit minum racun lah, Bu. Ya kan? Pahit kali hidup ini, bah. Diceritakan cerita rumah tangga awak. Walaupun ada masalah awak sama suami, ya jangan ceritakan ke media sosial. Itu kata ulama. Sekarang orang kalau punya masalah, ya ceritakan mana? Media sosial. Padahal kata Imam Ali, la yarju abdun illa rabbah. Jangan kau adukan persoalanmu kepada hamba, tapi adukanlah kepada Allah. Ini sikit-sikit adu ke media sosial. Bukan pertemuan yang kutangisi, tapi pertemuan yang kusesali. Punya masalah kang ibu, biasanya ibu foto sama suami bergandengan tangan. Ini sendiri. Taulah laki-laki dong belang ni. Kemana suaminya, dek? Sudah kuturuh tambah bang. Khusulah, masuklah pelakon. Ya kan? Khusus. Nah, jangan ceritakan. Kalaupun nanti awak, diam saja awak. Macam saya lah dulu waktu kuliah. Lagi habis kiriman nama awak, pergi batan yang tempat uak awak, nenek awak. Pas makan juhur datanglah, habis setel lah pula. Udah makan kau topik, boleh muak makan. Kalau pasal. Iya. Waktu Covid dulu kan, kita baru selesai Covid, bukan tanggung susahnya awak. Ya, jumlah kemiskinan bertambah. Saya baca lah dalam anekdot, ya kan? Semua orang mengurus, mohon maaf, PKH. Ya, makin tambahlah pula. Begitu datang pula bantuan ni kepada Ocik itu. Assalamualaikum, salam dari kelurahan. Wak, ini bantuan dari corona, Wak. Tak tahu waktu corona tu siapa. Pikirnya nama manusia. Bilang sama corona, ya Pak, terima kasih. Berdoa pula lagi ke sumber. Ya Allah, ya Rabb, murahkan rezeki corona, ya Allah. Semoga corona panjang umur. Diprediksi pengamat corona tu 6 bulan jadi 2 tahun kan, Bu? 2 tahun 2019. Kenapa? Ibu-ibu yang solehlah mendoakan. Setiap dapat bantuan doakan corona. Ya Allah, ya Rabb, murahkan ya Allah rezeki corona. Baik kali corona ni, ya Allah. Semoga dia panjang umur. Amin. 2 tahun dia panjang. Kan ceritakan, Bu. Yang ketiga, jangan ceritakan bagaimana engkau beribadah kepada orang lain. Ya, ini kadang elok ditanya waktu, ditanya kawan awak, dari mana kakak? Ya, apa kabar kakak? Aku ni bilang kan dari belakang nak kamu kak, atau kabarku baik. Ini tidak. Dari apa kabar kakak? Uih, tak tahulah aku ni, dek. Aku nang sibuk usaleh ni, baru siap aku wirid, dek. Kang malam nak wirid lagi, besok wirid lagi. Apa lusa nak penyantun anak yatim, lusa lagi aku nak apa manasik haji dan umrah. Lain ditanya, lain dijawab. Ini namanya tak nyambung. Kalau ditanya orang ibadah, barulah. Kak, ku tengok kakak ni, umur kakak atau umur Ocik lah dikatakan, udah tua, 85 tahun. Ku tengok rambut tak palah putih, mata masih jolas, gigi masih okey. Apa nyamalan kakak? Baru jawab. Aku, dek, tak ondak aku fikirkan masalah. Kalau abang kau mengkasih balanjo, ku terima. Apa yang dikasihnya tu ku hidangkan. Kalau protes dia, bilang aja. Segitulah dapat kot. Tahu tak aku fikirkan? Tahu tak aku menyusahkan kepikiranku? Jadi Ocik tak punya pikiran. Baiklah muncul kau tu. Aku tak punya pikiran. Cuma kalau ada masalah, tahu tak aku pikirkan, tahu tak aku stres. Kan? Ya. Ku adukan kepada Allah, ku selesaikan. Masalah ni pecahkan, bukan dipikirkan. Tidak, ini kan datang telefon anak dari Medan, mak, bayang kuliah mak, habis membatin, usuh. Suami pun tak kerojo, usuh lah. Jadi itu tadi, Bu. Maka jangan pernah ceritakan. Ada lagi tambahan. Jangan kita ceritakan, Bu. Kita
anak-anak kita kepada orang, mohon maaf, yang tak punya anak. Ini kan kita ceritakan anak kita nombor 1 tu hebat, nombor 2 tu kuliah. Sementara uak tu belum beranak 20 tahun. Dia pun maleles kan. Iya. Jangan ibu ceritakan ibu makan sodap-sodap sama orang yang penyakit gula. Ini kan ibu ceritakan, mak kami tadi makan ikan begini, dia penyakit gula. Maleles lah. Kan penyakit jantung. Iya. Ini kini pakai obat cerita. Jangan ceritakan awak kehebatan anak. Jangan ceritakan kekayaan awak. Mohon maaf kepada orang yang miskin. Ini Kang Len di talent jawab. Dari mana Cik semalam? Oh, aku pulang dari Medan. Ini belanja untuk kapulan pesta anak aku. Tahulah anak aku yang di sana tu. Suaminya begini. Dibawa aku jalan-jalan. Manggil aku Cik itu. Punya Medan mempul tu. Ngolong malah apa aku tu. Itulah kepantangan dalam hidup ini. Jangan diceritakan. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah kajian kita pada malam hari ini, yaitu 4 tiket kunci surga bagi seorang ibu. Karena ini tak dimiliki oleh laki. Saya ulangi. Yang pertama, solat 5 waktu. Kalau ada yang tertinggal, qadalah. Yang kemudian, puasa Ramadan. Wasiatkan memang sama anak. Ya, kalau kira-kira tak bisa ibu atasi puasa solat yang tertinggal, maka berwasiat memanglah. Berwasiat memang sama anak. Besok kalau mak sudah meninggal nak, tolong buatkan fidyah. Panggillah ustaz. Yang ketiga adalah taat dan patuh kepada suami. Ya, kenapa? Karena Rasul itu selain dicontoh pribadinya, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tengok Rasul tu. Lebih tua Siti Khadijah tapi tetap digandengnya. Ya, tak malu dia. Kita ni Kang, waktu mak cakap masih ta'aruf, masih bercewek-cewek, mohon maaf lah ya. Ya, bukan tanggung nak tersenggol ibu. Apa kata bapak? Hati-hatilah adik sayang. Tapi kalau sudah beranak 3, apalagi kan belalak kan tencahu, nak tersenggol ibu. Ke mana mata kau? Rasul digandengnya tetap Khadijah tu, Bu. Mesra jalan-jalan sore. Begitu juga Siti Aisyah. Ini saya praktekkan, Bu, sama istri saya. Datanglah pula jamaah saya yang di Birpot. Ya, ustaz, aku tengok mesra kali sama ibu tu. Ibu pegang, ustaz pegang tangan ibu tu. Iya, aku nak mengamalkan Rasulullah. Dia selalu mesra dengan istrinya. Tapi terlalu erat ustaz. Iya, kalau tak aku pegang tangan orang rumah, segala diambilnya jam, diambilnya HP, diambilnya tas. Mana begitu ustaz? Dan lain ustaz mesranya itu. Iyalah, siapa roh mesra, siapa roh lagi menjago-jago. Kalau tak pegang tangan orang rumah, diambilnya tas, diambilnya HP. Habis lawak, tumpung lawak. Ulpa gawe. Ustaz dia ada sahaja. Itu pesan maaf kali. Nah, ibu-ibu yang terakhir menjaga kehormatan. Ada 3 tadi pesan Imam As-Sawri. Jangan pernah ceritakan sesuatu hal, terutama 3 hal tadi tambahan. Pertama, jangan ceritakan kita ini dulu pernah nakal masa muda kita, apalagi pelaku maksiat. Baik itu kepada kawan awak sendiri pun jangan ceritakan, nanti tak balik ikut diceritakan pula. Awak bilang pocah di perut ya, pocah di perut. Kalau sudah sampai ke mulutnya, Bu, hak dia lah. Apa lagi awak ceritakan susah awak. Belum tentu orang yang awak ceritakan awak WA adik awak. Tolonglah dek, abang kau begini sudah sepulang tak pulang dari laut. Belum tentu dia sepikiran sama awak. Diceritakan pula sama orang. Belum tentu kawan seperut. Ya. Yang ketiga, jangan ceritakan bagaimana hebat ibadah kita sama orang. Ya. Nah, mudah-mudahan insya-Allah apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita yang ada maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.